Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Icau Papi ya channel. Kembali lagi sama saya Irwanda. Di video kali ini kita mau belajar bagaimana menggunakan data register. Oke, langsung aja kita masuk ke parameter. Nah, di sini udah ada parameter ya di project tree-nya. Kemudian kita lihat di sini itu simbolnya ya, data register. Kita menggunakan D ya nanti simbolnya. Di PLC yang kita pilih sekarang ini poinnya bisa sampai 8.000. Jadi nanti data registernya ada 8.000 dan startnya mulai dari 0 sampai 7.999. Kemudian di sini ada latch-nya, start dan end-nya segini. Nah, latch ini data register yang akan tetap nyimpan data kalian walaupun listriknya di off. Jadi misalnya kalian masukin angka berapa ke di 200 ini ya. Anggap masukin datanya 1, 2, 3. Kemudian PLC-nya kalian matiin dan kalian on lagi, datanya masih disimpan. Tapi kalau kalian masukin datanya itu ke data register selain dalam range ini, nanti datanya itu akan hilang atau jadi nol lagi. Gitu ya. Oke, sampai sini kita langsung end aja. Dan sekarang kita mau lihat tipe datanya yang akan sering kita pakai dan nanti mau dimasukin ke data register. Pertama ada boolean. Boolean itu terdiri dari 1 bit. Jadi dia cuma ada 2 kondisi antara dia on nilainya 1 dan saat dia off atau false itu nilainya 0. Cuma on off aja gitu ya. Dan yang kemudian itu kita ada word ya atau integer. Di sini deskripsinya integer, nanti data tipenya word. Kalau yang tadi boolean itu bit ya, bilangnya bit. Nanti deskripsinya sebagai boolean. Nah, yang sekarang ini word. Range datanya segini, 32.000 sekian ya. Dan data ini bisa didapat dari kombinasi on off kayak tadi ya. Itu yang boolean kayak gini, tapi ada 16. Nanti kombinasinya bisa menghasilkan data integer segini ya. Oke, kemudian ada yang satu lagi itu double word. Nah, double word datanya lebih besar, lebih banyak dan dia menggunakannya 32 bit. Jadi 2 kali dari yang word ya, makanya dibilangnya double ya. Oke. Dan sekarang langsung kita cobain ke PLC-nya. Bagaimana sih kita buat akses ke program GXWorks-nya untuk monitoring dan cara programmingnya. Oke, sekarang kita langsung aja ke simulation-nya. Kita nggak usah bikin program apa-apa, kita akan coba direct input dulu ya, langsung ke data registernya. Oke, kita masuk ke online dan di sini kita masuk ke device buffer memory bus. Contohnya di sini kita mau pakainya D0. Oke, sekarang di sini kita lihat dia display formatnya. Kalau di sini pakainya bit ya, di sini word dan bit. Kenapa? Soalnya dalam satu word ini tetap ada bit-bitnya juga. Jadi di sini tetap bitnya akan termonitor. Nah, kalau kalian cuma mau monitor bitnya aja, ya udah kalian bisa klik di sini. Nanti D0 bit keberapa misalnya di sini. Oh, ada tadi kan bilangnya satu word itu ada 16 ya. Jadi kalau kalian perhatiin di sini
Dari 0 sampai F itu ada 16 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ya. Jadi bit pertama, misalnya kalian mau on ini, gini. Klik 2 kali di sini bisa. Nah, kalau untuk bit, pilihannya tadi kan cuma on dan off ya. False atau true. Oke, kita on. Ya udah, nilainya jadi 1 di sini. Kemudian bit yang ini deh, saya mau on ini enggak. Oke. Jadi nanti sekarang coba satu lagi deh. Yang ini saya onin. Nah, sekarang berarti bit D0 yang pertama itu nilainya udah true ya. Terus yang bit ininya yang yang di sini juga udah true dan yang di sini juga udah true. Nah, kita monitoring coba kita rubah jadi bit dan word di sini. Oke, nah sekarang angkanya jadi 13 nih. Ini data integer kalian. Jadi hubungannya antara integer dan bit tadi, kombinasi on off tiap bit di dalam satu data register ini, ada 16 ya. Kombinasinya itu nanti akan jadi data integer. Simpelnya gitu ya. Nah, kalau ini kan baru 16 bit dan data maksimumnya kalau kita lihat di sini ya. Data maksimumnya, nah di sini kita lihat yang untuk word sign ya kan. Di situ sampai 32.767. Itu untuk akses satu baris ini D0 ada 16 bit di sini. Kemudian kalau misalnya datanya ternyata nanti datanya itu akan lebih nih dari segini gitu kan. Lebih besar dari 32.000. Berarti kita harus pakai data yang lebih besar range-nya. Yaitu kita harus pakai yang double word. Nah, kalau double word di sini monitoringnya juga harus dirubah. Kalau tadi kan 16 ya. Di sini harusnya pakai yang 32 bit. Nanti datanya, nah di sini kan jadinya nggak bisa diisi ya. Karena data yang ini udah dipesan juga, udah digabungin sama D0. Jadi nanti D0 otomatis dia akan gabung ke satu alamat di satu alamat berikutnya gitu. Jadi kalau D0 nanti gabungnya ke D1, D2 gabungnya ke D3. Makanya kalau dibikin program PLC, kalau misalnya kalian nanti ragu, nanti datanya tiba-tiba bisa besar apa kecil ya, kalian nggak bisa prediksi misalnya. Oh ya udah, datanya amannya itu di lengkap-lengkap aja. Jadi nanti kalau pakai di D0, D1-nya nggak usah dipakai, langsung aja D2 yang di berikutnya. Tapi kalau kalian yakin bahwa datanya itu nggak akan lebih besar dari range data satu word, nggak apa. Kalian bisa pakai apa namanya datanya itu data registernya itu bisa rapat, bisa dari D0, D1, D2 itu nggak masalah. Cuma ini kalian harus betul-betul hati-hati ya. Oke, sekarang 32 bit. Kan di sini juga masukinnya harus double word pilihannya, data tipenya. Kemudian misalnya contohnya kita masukin data yang besar ya, lebih besar dari saya itu 32.000, saya memasukinnya misalnya 700.000 deh. Datanya jadi seperti ini ya. Bitnya kombinasinya juga berubah ya. Jadi 700.000 itu double word ya, karena lebih besar dari 32 ribuan. Nah, kalau misalnya datanya sekarang nih saya rubah nih di sini. Di sini juga monitoringnya saya rubah jadi 16 bit. Saya mau rubahnya di sini jadi 700.000. Nah, nggak bisa ya, otomatis dia nggak bisa dimasukin. Karena nilai ini
lebih dari range-nya gitu. Range-nya kan cuma sampai 32.000, jadi nggak bisa diinput ya. Oke, kemudian kita coba masukin lagi yang pakai double word. Oke, kita masukin. Dan monitoringnya jangan lupa. Nah, sekarang udah betul ya, 700.000. Oke, sampai sini kita udah bisa direct access untuk yang single word dan double word, dan juga akses untuk bitnya, untuk boolean. Kemudian kita mau coba akses data registernya itu pakai instruksi di PLC. Kita matiin dulu simulationnya dan kita masuk ke sini, editor. Jangan lupa dipindahin dulu ke write mode, dan di sini kita perlu open contact. Kita pakainya ini x0. Kemudian kita pakainya di sini application instruction. Kita bikin yang buat ini dulu ya, buat single word dulu ya, atau satu word ya. Berapa ya di sini? 32.000 boleh ya. Kan masih di bawah sini ya. Oh ya, di sini harus pakai K ya. K itu konstanta. Jadi kalau misalnya kalian mau nulis data langsung seperti ini, kalian harus pakai K ya. Misalnya D0 misalnya. Ini kalian akan mindahin data sebesar 32.000 integer ya ke dalam D0 gitu. Kemudian kita mau bikin juga yang untuk double-nya. Di sini saya mau bikinnya pakai D. Nah, untuk double perintahnya itu beda. Ya harus pakai D. Kita mau kasihnya tadi 700.000 ya. 100.000. Terus ke alamat B2. Lengkap aja ya. Langsung aja kita build dan kita start simulation. Kemudian kita on di sini. Oh, kita lihat dulu ya. Sekarang nilainya berapa? Oh ya, masih kosong ya. Kemudian kita on di sini. Oke, sekarang datanya di D0 udah 32.000. Di sini ya, ada ya. Kemudian di sini X1 juga kita onin, shift enter. Pindah 700.000 dan kita cek di sini datanya udah masuk ya. Di D0 dan D2. Pastiin kalau kalian ada menggunakan yang double, demove atau yang lain, nanti di sini monitoringnya jangan 16, harus 32 ya. Kalau misalnya di 16 nanti angkanya akan ngaco gini. Kalian nganggapnya kok ini datanya yang masuk salah nih, nggak bener. Padahal kalian monitornya salah display formatnya. Oke. Dari sini kalian sekarang udah bisa ya untuk membedakan range datanya, kemudian cara direct masukin data ke buffer memorinya, kemudian kalian juga udah bisa akses data registernya menggunakan perintah move. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.